Sebelumnya terima kasih buat Mentor Malhan Abrori yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya dalam acara Zoom training malam ini teman-teman ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas tadi di template-nya, temanya sangat rahasia tuh ya. Jadi gini teman-teman. Tadi alhamdulillah saya seneng banget ya. Hari ini nggak tahu kenapa saya lagi luar biasa seneng banget. Pertama lihat Kang Dani tadi maghrib udah selesai sholat maghrib, beliau syukuran pembelian Pajero Case terbaru tahun 2023. Alhamdulillah teman-teman yang ada di Tasikmalaya pada datang semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat Mentor Malhan yang kemarin juga lagi bulan puasa teman-teman. Ya, lagi bulan puasa itu beliau membeli Pajero juga. Jadi ini luar biasa ya. MC-nya tadi peraih Big Mo Case, kemudian peraih Mobilio Case. Ini luar biasa sekali dan tentunya yang tadi ngisi MC itu beliau itu dari Palembang, teman-teman. Ya, dari Palembang dan tadi itu dan sekarang beliau lagi ada di Tasikmalaya dari awal bergabung sampai dia beli mobil cash 150 juta sampai 500 juta itu beliau ada di Tasik teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa belajar ke Mentor Malhan juga. Jadi yang tadi MC itu saya bilang bukan orang sembarangan gitu. Ya. Di sini saya nggak akan lama teman-teman semua. Saya nggak akan lama bahas sharing kali ini. Sharing malam ini saya nggak akan lama. Paling saya bahas paling 1 menit 2 menit. Nggak apa-apa ya. Karena nanti ada guru saya nih yang hadir. Ya, nanti ada guru saya yang siap ngisi. Ya, saya akan cuma memberikan pemahaman atau memberikan sebuah gambaran buat teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang udah jaringannya mulai membludak, yang udah timnya udah mulai gede, yang udah punya kiri kanan yang bentar lagi dapat motor. Yang akan saya bahas ini adalah masalah duplikasi, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu nih masalah duplikasi, kemudian ada yang tahu nih cara duplikasinya seperti apa, yang baik dan benar, kemudian gimana sih cara duplikasi yang cepat dan tepat. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua yang hadir, ini yang hadir lumayan banyak ya, 488 orang. Saya buka Zoom-nya padahal buat 1.000 peserta. Jadi Bapak Ibu semua boleh share lagi ke jaringannya, ke timnya, biar kita sama-sama belajar ya. Yang tadi yang saya katakan, saya akan bahas masalah masalah duplikasi ya. Mohon maaf, masalah duplikasi. Yang namanya duplikasi ini teman-teman, saya bilang duplikasi ini adalah tidak otomatis. Ya. Kenapa kok duplikasi tidak otomatis? Karena jika berbicara mengenai duplikasi, biasanya orang itu berbicara mengenai 3 hal. Ya. Coba Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui 3 hal ini yang mendongkrak kita supaya duplikasi ini berjalan dengan cepat dan tepat. Ya saya ingin tahu nih menurut Bapak Ibu semua seperti apa, apalagi teman-teman yang udah beli motor, beli mobil, ya mungkin udah lewati fase yang namanya duplikasi ini teman-teman. Jadi menurut Bapak Ibu semua, yang ada 3 hal yang mendongkrak masalah duplikasi. Ya, ada 3 hal dan 3 kata yang sangat benar-benar mendongkrak masalah duplikasi dan kenapa duplikasi itu tidak berjalan dengan otomatis. Kira-kira kalau misalkan duplikasi ini udah sejalan otomatis, udah terlapis sampai ke bawah jaringan, kira-kira gimana nih jaringan teman? Udah pasti gede itu ya. Ada yang bilang pembinaan yang maksimal, edifikasi, konsultasi, edukasi. Oke, dikit lagi Bang. Dukung semangat kepercayaan diri sendiri dari Kak Yulian Tony. Nah, teman-teman apa nih? Ya, 3 hal yang benar-benar mendukung masalah duplikasi ini supaya terjadi otomatis. Ya, kita 2 arah ya, sengaja 2 arah supaya apa? Supaya teman-teman benar-benar nyimak, supaya teman-teman benar-benar memahami nih masalah duplikasi ini karena yang saya tahu yang namanya duplikasi itu tidak otomatis, teman-teman. Nah, sebutkan menurut teman-teman semua kenapa sih duplikasi itu tidak otomatis
Dan ada 3 hal yang mendongkrak benar-benar duplikasi ini supaya kita benar-benar maksimal. Ya, karena ini materinya sangat, saya bilang ini sangat perlu gitu, sangat perlu untuk kita praktekkan, untuk kita terapkan terhadap jaringan. Karena saya nggak mungkin bisa cepat kalau misalkan saya closingan sendiri. Nah, bisa cepat ini akibat karena terjadi duplikasi, teman-teman. Join. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bocorkan beberapa hal apa saja yang benar-benar mendongkrak di masalah duplikasi ini. Ya, yang saya tahu, yang saya pahami, masalah duplikasi ini terjadi dan bisa terjadi untuk mendukung duplikasi secara otomatis ini adalah 3 kata ini. Yang pertama itu ada learn, mendengarkan, kemudian do, mengerjakan, kemudian ada teach, mengajarkan. Ya. Yang pertama ada learn, mendengarkan, do, mengerjakan, dan teach, mengajarkan. Jadi teman-teman, kalau misalkan Anda nggak bisa melakukan 3-tiganya, jadi teman-teman nggak bisa melakukan dan tidak akan pernah terjadi nih. Yang namanya duplikasi secara otomatis itu tidak akan pernah terjadi kalau teman-teman dan saudaraku semua, 3-tiganya ini tidak pernah dilakukan. Ya. Jelas nggak suaranya? Tadi ada yang bilang nggak ada suaranya. Sambil saya ini. Jelas ya, jelas ya. Berarti yang nggak jelas nanti teman-teman ada cek mikrofon di bawah. Jadi kalau misalkan Anda tidak melakukan ketiga-tiganya ini, Anda tidak akan pernah berjalan nih duplikasi ini. Sedangkan teman-teman yang punya tim, yang udah punya tim, khususnya yang udah tembus motor, pengen segera duplikasinya itu secara otomatis. Tapi Anda tidak mau learn, do, sama teach. Tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerjakan, dan tidak mau mengajarkan. Kalau 3 hal ini tidak Anda kerjakan, tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Kang Aris, gimana kalau misalkan kita cuma apa ya? Cuma melakukan, kemudian mengajarkan gitu. Ya itu nggak akan bisa terjadi. Kemudian kalau misalkan kita cuma mendengarkan lalu mengajarkan tanpa kita melakukan seperti apa? Ya mohon maaf, Anda tidak ada bedanya dengan Bapak dosen. Ya. Jadi mendengarkan, melakukan dan mengerjakan ini adalah mengajarkan ini adalah salah satu dari benar-benar supaya tim Anda cepat terjadi duplikasi secara otomatis. Kalau misalkan duplikasi tidak terjadi tidak otomatis, ya mohon maaf, Anda akan lama. Tapi apakah tanpa kita melakukan akan terjadi duplikasi? Tidak akan. Karena 3 hal ini saling keterkaitan. Ya, ketika Anda mendengarkan, udah dapat ilmunya, Anda melakukan. Anda ketika udah melakukan, Anda tinggal mengajarkan ke tim Anda. Anda tinggal mengajarkan ke jaringan Anda. Anda tinggal mengajarkan ke tim Anda. Kalau udah dilakukan, udah didengarkan, kemudian dilakukan, kemudian diajarkan terhadap tim Anda, insya Allah itu akan menjadi salah satu penunjang duplikasi Anda secara otomatis. Tapi teman-teman, ya, ada 5 langkah memastikan duplikasi terjadi secara baik. Ya, yang tadi yang 3 hal ini adalah salah satu pendongkrak kita supaya terjadi duplikasi otomatis. Nah, kemudian ada 5 langkahnya nih. Ada 5 langkah bagaimana supaya kita terjadi benar-benar duplikasi secara baik dan benar. Mungkin teman-teman di luaran sana banyak yang bertanya, Kang Aris gimana sih cara duplikasi terhadap jaringan? Kang Aris gimana sih supaya jaringan lari? Kang Aris gimana sih cara jaringan benar-benar melakukan apa yang kita kerjakan? Mungkin teman-teman belum paham nih langkahnya, padahal langkahnya itu sangatlah sederhana. Ya, sangatlah sederhana sekali. Kenapa saya bilang sederhana? Karena hal-hal ini adalah memang benar-benar sangat bisa dan mudah Anda praktekkan. Ya, dan sangat mudah Anda praktekkan. Contohnya gini, tadi yang saya bilang ada learn, mendengarkan. Ya, jadi yang saya katakan ini adalah apa ya? Saya sebutkan dulu, saya berbicara di sini tuh bukan berarti saya hebat, teman-teman.
Bukan berarti saya jago dalam duplikasi, bukan saya berarti jago dalam pembinaan, bukan berarti jago dalam istilahnya mengajarkan, tidak, ya. Tapi orang hebat itu adalah mereka yang mau menurunkan egonya, mereka yang selalu siap mendengarkan, dan orang-orang hebat itu yang ketika dia bisa menurunkan ego, dia selalu mendengarkan apa yang pembicara bicarakan. Nah, tugas teman-teman sekarang kan ikut Zoom sharing. Ya, sebenarnya ini kita lagi lakukan masalah duplikasi. Terkadang kita lupa nih membahas ini. Apakah ini salah satu cara atau misalkan salah satu langkah buat kita apa ya, memudahkan kita untuk duplikasi, gitu kan? Jadi teman-teman ini lagi mendengarkan nih, lagi melakukan langkah yang pertama, learn, ya. Tadi kan ada 3, yang pertama learn. Anda ini lagi melakukan learning, mendengarkan. Setelah Anda mendengarkan, Anda cukup kerjakan apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang sudah Anda dengarkan. Kalau misalnya Anda melakukan, kemudian udah dapat hasil, ya. Tapi kalau kita bangun jaringan secara sendiri, ya capek, mohon maaf. Ya banyak di luar sana jago closing, tapi mereka nggak bisa dalam pembinaan. Ya ujung-ujungnya ya naik turun, naik turun. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Mengajarkan lagi terhadap jaringan. Ada baik via online, ada baik via offline. Oke, yang pertama. Tadi yang pertama adalah ada 5 langkah yang memastikan duplikasi terjadi secara baik dan benar. Yang pertama itu I do, you watch, we talk. Tahu nggak artinya teman-teman? I do, you watch, we talk. Nah, maksudnya adalah langkah pertama supaya terjadi duplikasi itu kita dulu yang melakukan. Ya. Kita dulu yang melakukan, kamu melihat, nanti kita diskusi. Nah, maksudnya seperti apa? Terkadang teman-teman, di luaran sana itu, di SSB insya Allah nggak ada ya. Di SSB insya Allah nggak ada. Nah, terkadang di luaran sana itu banyak head leader, banyak mentor, di luaran sana yang cuma istilahnya bisa cuma menyuruh. Oh, kamu prospek dong. Oh, kamu bina dong. Ayo kamu cari database dong. Ayo kamu promosi dong. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu di sini di Zoom kali ini? Ya. Jadi kalau misalkan kita pengen terjadi duplikasi itu secara benar, secara cepat, secara baik, langkah yang pertama itu Anda harus melakukannya dulu. Jadi Anda yang melakukan, kita yang melakukan, I do, kita yang melakukan, you watch, member-member kita, tim-tim kita, jaringan-jaringan kita itu melihat apa yang kita lakukan, teman-teman. Melihat apa yang kita lakukan, kemudian we talk, kita diskusikan apa yang kita kerjakan. Ya, we talk itu dalam peribahasanya tuh lebih ke bahan evaluasi. Lebih ke evaluasi kinerja harian kita, lebih evaluasi kinerja dari tim kita selama 1 minggu. Ya, kemudian lebih ke evaluasi apa yang kita kerjakan. Kenapa hilang suaranya, putus-putus? Suaranya jelas atau putus-putus yang lain? Jelas, jelas. Aman. Jelas ya, berarti itu sinyal yang di daerah teman-teman. Oke, jadi yang pertama, kalau kita ingin terjadi duplikasi itu kita dulu yang melakukan ya. Saya ulangi, I do, you watch, we talk. Ya, saya 100% kerjakan dulu apa yang kita inginkan dan apa yang tim kita inginkan. Kenapa kok harus 100%? Karena member kita dan tim kita itu belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan dulu, teman-teman. Karena apa? Karena kita ini sebagai pongkolnya gitu. Karena kita itu sebagai kepalanya, karena itu kita itu sebagai leadernya, karena kita sebagai mentornya. Gak mungkin kalau misalkan kepalanya maju, ekornya mundur. Gak mungkin. Ya, gimana kita mau ngasih arahan, gimana kita mau ngasih penjelasan terhadap jaringan kita, tapi kitanya tidak pernah melakukannya terlebih dahulu. Paham sampai sini? Jadi langkah yang pertama itu kitanya dulu sebagai leader yang harus kerjakan. Kitanya dulu sebagai mentor yang harus lakukan. Ya, tim kita cukup dengarkan apa yang kita bicarakan, apa yang mentor Anda bicarakan, apa yang menjadi
support system dari mentor-mentor Anda. Ya, sisanya setelah Anda mendengarkan, diskusikan apa yang benar-benar Anda nggak paham. Makanya setiap Zoom training, Zoom sharing, kita selalu ada yang namanya kan tanya jawab. Walaupun misalkan kita nggak semuanya ke jawab semua. Kenapa? Karena emang pertama waktunya terbatas, teman-teman. Dan yang hadir pun lebih dari 500 orang. Belum lagi ada yang di YouTube. Ya. Jadi kita pilih jawaban yang benar-benar dan pertanyaan yang benar-benar untuk umum. Gitu. Kemudian, langkah kedua setelah langkah yang pertama itu seperti apa coba? Tes suara di saya nggak ada, Bang. Ya, yang nggak ada suaranya itu ada tombol mikrofon ya sebelah kiri, di pojok kiri bawah. Tinggal diklik. Tadi langkah yang pertama, memastikan duplikasi terjadi secara baik dan benar. Yang pertama itu I do, you watch, dan we talk. Kemudian langkah yang kedua, apa nih? Menurut teman-teman semua. Karena kalau saya bocorkan, ya beres. 1 menit juga beres. Tapi saya pengen lihat nih dari tim-tim leader teman-teman semua, head-head leadernya, apalagi teman-teman yang udah punya jaringan minimal 5 kiri 5 kanan. Teman-teman harus sudah tahu nih dan harus sudah memahami masalah duplikasi ini. Karena saya yakin teman-teman bergabung pengen cepat atau lebih cepat. Anda untuk dapat reward, Anda untuk bisa membeli motor, untuk bisa membeli mobil. So, ya, banyak yang paham tapi trauma harus bagaimana. Oke, nanti kita jawab. Ya. Yang kedua itu adalah I do, you have, we talk. Maksudnya gimana? Kenapa? Kok langkah pertama tadi kita nih yang melakukan, ya. Terus langkah kedua kenapa nih harus kita lagi yang melakukan? Contoh gini teman-teman, ya. Kalau misalkan Anda baru bergabung nih, kemudian Anda disuruh presentasi, kira-kira presentasi pertama kali yang Anda lakukan itu langsung sempurna nggak? Bahas dari paradigmanya, bahas dari 5 pilarnya, kira-kira langsung paham dan langsung mengerti atau tidak menurut teman-teman? Saya yakin pasti tidak, ya. Nah, supaya terjadi duplikasi ini secara otomatis, kemudian supaya terjadi tim kita benar-benar running, kiri kanan kita running, berarti apa? Tahapan kedua masih tetap kita yang harus melakukan. Kita yang melakukan, kemudian you have, kamu membantu. Ya, kamu membantu. Maksudnya gini, kenapa kok jaringan kita harus membantu? Kayak belum ngerti. Oke, gini. Saya ulangi, tadi yang pertama, saya akan memberi materi masalah duplikasi tidak otomatis. Nah, teman-teman kan pengen nih duplikasi secara otomatis. Kita ulangi, nggak apa-apa dari awal. Ya, kita lagi belajar. Duplikasi tidak otomatis. Mungkin teman-teman yang udah punya jaringan 5 kiri, 5 kanan, ya. Teman-teman pasti nih pengen yang namanya secara duplikasi itu pengen cepat dan tepat. Pengen cepat dan baik juga. Karena yakin teman-teman ketika bergabung, pengen cepatnya, pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen mewujudkan impiannya teman-teman. Nah, duplikasi ini adalah salah satu yang benar-benar kita pengen diterjadikan dan pengen cepat-cepat terjadi. Karena kalau misalnya kita kerja sendiri ya mohon maaf kita nggak akan bisa. Ya, Anda harus ngumpulin istilahnya tim kiri kanan Anda dapat motor aja nggak usah mobil lah. Untuk Anda bisa membeli motor aja 75 kiri 75 kanan tanpa duplikasi itu tidak akan pernah cepat terjadi teman-teman. Ya. Kenapa diwajibkan harus bisa duplikasi? Ya karena kita akan capek. Coba teman-teman kumpulkan jaringan dan tim Anda 75 kiri, 75 kanan, tapi Anda yang melakukan sendiri. Kira-kira capek nggak ya? Ya pasti capek. Betul ya? Ya pasti capek. Makanya teman-teman, duplikasi ini sangatlah penting. Nah, sebelum kita terjadi duplikasi, ya kita sebagai leadernya, kita sebagai mentornya, kita dulu yang harus melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mendengarkan. Yang kedua itu adalah mengerjakan. Dan yang ketiga adalah mengajarkan. Ya. Kemudian ada beberapa langkah biar terjadi 3 hal itu. Yang pertama itu Anda yang harus melakukan dulu. Kemudian jaringan kita dan tim kita itu harus benar-benar melihat dan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita lagi mengerjakan, tapi misalkan kita nggak bisa diduplikasi, atau misalkan mereka nggak
melihat apa yang kita lakukan, lama lagi teman-teman. Ya. Dan terakhir kita diskusi apa yang kita lakukan, diskusi Anda seharian ini prospek berapa kali, terus diskusi masalah, kalau saya dulu masalah kenapa saya nggak bisa closing hari ini, apa sih saya yang kurang dari saya yang kurang ketika saya presentasi. Dulu saya sering one to one sama Kang Dani, sering sharing sama Kang Dani satu persatu. Nah itu pentingnya adalah supaya kita bisa belajar dari hal dan bisa memperbaiki masalah apa yang belum kita lakukan. Yang kedua, kita yang melakukan, tim kita membantu. Artinya adalah kita yang melakukan 75%. Kenapa kita kok harus melakukan 75%? Contoh gini, ketika saya presentasi misalkan menerangkan 5 pilar. Kita terangkan cukup sampai 4 pilar aja dulu. Ya. Nah yang terakhir, yang pilar kelima, jaringan kita yang menerangkan. Kenapa kok harus diterangkan? Karena kalau misalkan jaringan kita nggak dipaksa supaya bermental kuat, nggak dipaksa supaya presentasi, nggak dipaksa supaya buat berbicara di depan, ya sama, akan nihil gitu. Ya, sama masalahnya akan seperti kita nggak akan bisa nih duplikasi secara cepat juga. Ya kalau misalkan kita yang selalu mengerjakan terus-menerus, kemudian mereka cuma melihat aja. Nah, pentingnya tadi mereka melihat itu supaya mereka bisa mengerjakan minimal di langkah kedua itu mereka 25% menerangkan 5 pilarnya. Makanya teman-teman yang udah punya jaringan, ya apalagi yang udah tembus motor, yang udah beli motor, ya kalau misalkan belum bisa menerangkan dan bisa menjelaskan masalah 5 pilar, nah itu perlu diperhatikan tuh, hati-hati, gitu kan? Kalau misalnya Anda sebagai mentornya belum bisa menerangkan 5 pilar aja dulu, ya 5 pilar aja dulu. Gimana jaringan kita, gimana mau terjadi duplikasi. Padahal itu adalah langkah yang dasar. Nah, yang kedua, langkah terakhir adalah sama kita diskusi. Diskusi apa kekurangan beliau seperti apa, supaya jaringan kita itu benar-benar tahu kekurangan beliau di mana. Karena gini teman-teman, saya pun sampai sekarang, saya nggak bisa ngobrol di depan kamera, saya dulu paling gengsi gitu. Saya dulu paling nggak mau kalau berbicara di depan kamera, apalagi di depan banyak orang. Di depan kamera aja lihat wajah sendiri terkadang, ya gitulah teman-teman mungkin tahu nih, ya. Yang malu pertama kali bikin video depan kamera, ya. Dan mungkin teman-teman merasakan. Nah, saya kenapa bisa istilahnya sampai sekarang bisa ngobrol, bisa istilahnya bisa ya sharing-sharing kayak gini. Yang pertama saya dipaksa gitu kan. Ya. Yang pertama saya dipaksa buat memaksakan diri supaya saya bisa ngobrol. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi apa yang saya bahas ini sesuai dengan pengalaman apa yang kita kerjakan. Kemudian langkah yang ketiga adalah 50% kamu melakukan. Ya. 50% kamu melakukan. Nah, kita sebagai mentor, tugas kita apa? Kan sudah jaringan kita nih yang melakukan. Tugas kita sebagai mentor adalah kita cukup membantu, teman-teman. Kita membantu setengahnya ketika tim kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Kita diskusi lagi. Kita diskusi lagi. Nah, maksudnya kali ini adalah member kita, tim kita yang memimpin presentasi dan Anda yang membantu sebagian. Contohnya, tadi kan 4 nih kita yang memberikan istilahnya penjelasan terhadap calon member kita. Nah, kalau misalkan langkah yang ketiga ini, jaringan kita yang harus sudah melakukan. Karena apa? 2 langkah tadi yang awal, mereka udah lakukan. Langkah yang ketiga, dia yang melakukan, kita sebagai mentor cukup membantu sebagian. Dan terakhir adalah diskusi lagi. Karena yang namanya diskusi atau evaluasi, hilang ya suaranya ya? Atau jelas? Karena yang namanya evaluasi sama diskusi, itu sangatlah penting. Buat apa? Buat membantu supaya kita lebih maju lagi, supaya kita lebih berkembang lagi, supaya kita lebih terbiasa lagi dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan, teman-teman. Ya. Langkah yang keempat adalah kamu yang melakukan, tim kita yang melakukan, kita sebagai mentor cukup kita yang melihat. Sisanya sama kita diskusi lagi.
pada tahap ini jaringan kita yang melakukan presentasi secara lengkap, ya, secara lengkap. Maksudnya secara lengkap itu dari A sampai Z, jaringan kita yang melakukan. Jangan kita yang melakukan lagi, karena kita yang melakukan, kita udah memberi contoh tadi di awal, ya. Langkah keempat ini tim kita yang melakukan supaya terjadi duplikasi yang benar-benar mantap. Makanya di setiap masalah kita pengen duplikasi, di setiap kita duplikasinya pengen cepat, pengen baik, pengen benar, di akhir selalu membahas tentang evaluasi dan diskusi. Ya, member atau tim atau jaringan Anda yang sering diskusi sama mentornya, yang sering diskusi sama leadernya, saya yakin bonusnya paling gede. Di sini siapa nih yang belum pernah atau nggak pernah sama sekali nih masalah diskusi terhadap leader dan mentornya atau sponsornya? Ya, di sini siapa yang nggak pernah diskusi, nggak pernah evaluasi terhadap kerjanya? Yang langkah ketiga mohon diulang. Langkah ketiga itu adalah jaringan kita melakukan setengahnya, teman-teman. Kita membantu, ya. Tim kita melakukan, kita membantu, dan kita diskusi di akhir. Langkah yang keempat tadi adalah kamu yang melakukan full. Artinya jaringan kita yang selalu melakukan itu secara full dari tahap 1 presentasi dari A sampai Z. Dari A sampai Z itu mitra-mitra kita, jaringan kita yang membantu, yang menerangkan. Kita cukup membantu dan cukup melihat aja. Sisanya kita diskusi. Langkah yang kelima itu adalah kamu yang melakukan, seseorang melihat. Artinya gini, langkah kelima ini Anda sudah melakukan tahapan duplikasi dari awal. Nggak ada suara. Jelas, jelas. Mungkin faktor sinyal, mungkin Oke, nanti sinyal saya dengan. Nah, yang nggak pernah diskusi terhadap timnya, yang nggak pernah diskusi terhadap jaringannya, yang nggak pernah diskusi terhadap mentor atau sponsornya, itu segera perbaiki, ya. Karena yang saya tahu orang yang sering konsultasi itu orang yang sering memberi istilahnya problem terhadap upline-nya, terhadap mentornya, dan selalu diskusi untuk memecahkan masalah, biasanya dia itu bonusnya paling besar. Makanya di sini yang misalkan nggak pernah diskusi sama leader, nggak pernah diskusi sama upline-nya, ya mohon pertanyakan kepada diri Anda sendiri. Atau enggak cek website Anda sendiri, apakah ada bonus atau tidak. Karena itu yang saya tahu, gitu, sesuai dengan pengalaman. Ya, sesuai dengan pengalaman saya seperti itu. Ya, tadi kita bahas masalah duplikasi tidak otomatis. Benar, duplikasi ini tidak pernah terjadi secara otomatis. Kenapa duplikasi ini tidak terjadi secara otomatis? Karena yang namanya duplikasi itu kita harus yang ciptakan, kita harus kerjakan. Ya, pertama mulai dari kita mendengarkan, yang kedua kita melakukan, yang ketiga kita mulai mengajarkan terhadap jaringan kita. Kalau misalkan kita tidak pernah mendengarkan, tapi kita cuma melakukan, kemudian mengajarkan, takutnya kita keluar dari support system yang telah diberikan. Kemudian kalau misalkan boleh nggak saya cuma mendengarkan lalu mengajarkan tanpa melakukan, ya mohon maaf tadi yang saya bilang, apa bedanya Anda dengan dosen gitu. Ya mohon maaf ya, karena kebanyakan rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman yang pengen duplikasinya secara cepat, duplikasi secara otomatis, Anda itu harus mau mendengarkan, melakukan, dan mengajarkan. Nah, supaya lebih cepat lagi, ada langkah yang lebih efektif, teman-teman. Ada langkah yang lebih efektif lagi, supaya kita nggak lebih capek. Nah, di mana? Di pertemuan, teman-teman. Ya, di pertemuan. Duplikasi bisa lebih cepat terjadi ketika ada di pertemuan. Pertemuan apa nih? Bisa pertemuan omset, bisa pertemuan istilahnya training atau pendidikan. Pertemuan omset ini ya bisa dibilang salah satunya adalah bisa kita prospek, bisa kita seminar tuh ya, bisa kita open plan presentation atau kita prospek one to one. Itu salah satu prospek buat menghasilkan sebuah masalah omset, teman-teman. Nah, kemudian ada nih pertemuan yang benar-benar istilahnya menunjang, yaitu pertemuan di training. Apalagi kita di training, ada training online, kemudian ada
buat pendidikannya itu ada masalah workshop, kemudian ada HTS, betul ya? Jadi artinya apa? Jadi artinya kita nggak bisa nih lepas dari kedua hal ini. Kita pengen duplikasi, bisa sendiri bisa. Cuma mungkin agak lama. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih cepat lagi, teman-teman pengen lebih maksimal lagi duplikasinya ini, teman-teman ada di pertemuan kuncinya. Apalagi ada pertemuan pendidikan, ya. Ada di training, kemudian ada di workshop, ada di HTS, ada di gathering meeting, itu akan lebih cepat, ada di GSS. Itu akan lebih cepat terjadi yang namanya masalah duplikasi. Kenapa kok saya bilang lebih cepat? Karena yang pertama, yang ngasih penerangan atau yang ngasih arahan itu langsung top leader kita kalau di pertemuan. Langsung guru kita kayak Kang Dani, kayak Pak Restu, ya, Kang Ihsan, Kang Dodi, Kang Agus. Jadi semua yang udah dapat luxury, guru-guru kita yang langsung ngasih arahan ke kita. Dan sama tim Anda. Makanya setiap ada pertemuan, kalau misalkan Anda tidak pernah mengundang timnya, Anda tidak pernah mengundang jaringannya, ya mohon maaf, Anda akan lebih capek lagi. Dan akan sangat disayangkan kalau misalkan Anda hadir cuma sendirian. Apalagi nanti nih, saya bocorkan nih teman-teman. Saya belum share ke semua. Ya. Tim kita SSB di jaringannya Kang Dani Abdul Ghani itu akan ada yang namanya training workshop, teman-teman. Workshop tapi khusus leader. Ya, workshop tapi khusus leader. Ya, apa yang akan kita bahas nanti? Pokoknya sangat luar biasa. Karena yang saya tahu gini teman-teman, Kang Dani bisa dapat luxury terlahir dari yang namanya training, ya, terlahir dari yang namanya pertemuan. Kemudian Kang Ihsan dapat luxury terlahir dari training. Kang Agus, Kang Dodi, Pak Restu, termasuk kita pribadi saya sendiri, ya. Karena yang saya tahu gini teman-teman, kita yang berhasil bisa beli motor, bisa beli mobil. Ya intinya guru-guru kita itu berhasil akibat mereka ikuti training. Ya. Wasilahnya salah satunya adalah ikuti training. Orang sukses terlahir dari training atau pembelajaran. Mau dimanapun itu. Mau dimanapun itu. Pak, saya jauh nih dari NTT. Pak, saya jauh nih dari Papua. Kalau misalkan saya harus datang ke Bandung, ongkosnya berapa? Coba Anda bayangkan teman-teman. Ya, Anda bergabung saja 2.600.000 dapat produk senilai 3.500.000. Ya. Kemudian Anda pengen belajar dari NTT, misalkan dari Papua. Tim saya kemarin dari Papua. Sekali berangkat ke Bandung itu ongkosnya gede. Ongkosnya bisa sampai 2 sampai 3 juta sekali berangkat. Ya, sekali berangkat. Tapi kenapa mereka mau? Tapi kenapa mereka mau datang ke acara tersebut, ke acara training tersebut? Satu yang dikejar. Dan satu frekuensi yang mereka pahami. Yaitu apa? Ongkos saya nanti bolak-balik Papua, Bandung akan terbayar lunas ketika saya dapat 1,67 miliar. Itu yang mereka pahami, teman-teman. Jadi mereka nggak melihat nih keadaan kita sekarang. Tapi apa yang akan mereka dapatkan di acara nanti, dapat ilmu, mereka terapkan, mereka praktekkan, mereka kerjakan, dan itu adalah salah satu penunjang Anda untuk dapat 1,67 miliar. Ingat teman-teman, kalau misalkan Anda nih prospek aja tanpa ada melakukan, ya mohon maaf. Saya mau udahlah prospek aja. Nggak perlu saya ikuti training, nggak perlu saya ikuti workshop, nggak perlu saya ikuti HTS dan lain-lain. Pertanyaan saya cuma satu, boleh nggak teman-teman kalau misalkan sholat asar aja tanpa sholat zuhur? Ya, mitra saya tuh Bapak Ibu dari Malaysia, dari Batam hadir. Kenapa? Paham momentum. Paham momentum dan paham apa yang akan mereka dapatkan. Masalah ongkos nanti pasti keganti ketika dia benar-benar menerapkan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia dengarkan dan apa yang dia dipelajari selama training itu. Kalau misalkan mereka nggak menerapkan, mereka nggak bisa istilahnya mengajarkan lagi, makanya yang saya bilang datang ke training kita nggak boleh sendiri. Minimal Anda bawa satu kiri, satu kanan. Supaya apa? Duplikasi Anda supaya cepat otomatis, teman-teman. Karena tugas kita itu ciptakan bagaimana
cetak leader berlapis di setiap kota. Bahkan dulu saya sempat bawakan materi, minimal kita menggurita nih 4 kota. Maksudnya menggurita 4 kota adalah kita harus besarkan minimal 4 kota. Contoh Bandung, Tasik misalkan. Kemudian apalagi Sukabumi, kemudian Garut. Misalkan Garut kalau misalkan kebanjiran, 3 kota ini masih bisa ngomset. Itu adalah salah satu materi, teman-teman. Kenapa kok kita penting training? Ya apa yang mau kita ajarkan kalau kita nggak punya ilmu baru? Apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita ingin ajarkan terhadap member kita, terhadap tim kita, terhadap jaringan kita. Katanya tadi ditanya pengen duplikasi nih. Pengen duplikasi secara otomatis, pengen duplikasi cepat, pengen cepat wujudkan impian. Tapi ketika Anda disuruh training susah, ya mohon maaf. Training tidak membuat dan menjamin Anda sukses, teman-teman. Tapi orang yang berhasil di PTBS selalu terlahir dari training. Paham sampai sini? Training atau workshop tidak pernah menjamin Anda untuk sukses. Atau Anda berhasil di PTBS. Tapi orang yang berhasil di PTBS itu selalu terlahir dari training. Makanya sangat penting ya, pertemuan omset, pertemuan pendidikan, itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan ketika Anda pengen benar-benar duplikasi terjadi secara otomatis. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Kita udah 1 jam, nanti akan dilanjut sama guru saya yang tentunya sangat luar biasa. Saya akan rahasiakan. Sebelum itu, saya akan kembalikan ke MC Terdasyat. Mudah-mudahan materinya bisa Anda lakukan, dengarkan, kemudian Anda lakukan, kemudian Anda udah melakukan, Anda dapat hasil, Anda tinggal mengajarkan ke jaringan Anda. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kekurangan selalu mutlak dari diri saya sendiri, kelebihan selalu milik dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman semua, saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.